Tuhan, ini umat-Mu. Hamba hadapkan kepada Engkau, Kepala Gereja. Darah-Mu yang menebus umat-Mu ini, bukan darah siapapun di antara kami. Engkau yang bayar harganya, sehingga kami semua disebut anak-anak Allah. Ini gereja-Mu dan bukan gereja manusia. Apapun yang terjadi, tetap Engkau kepala gereja. Semua yang Kau izinkan terjadi karena kerelaanmu. Tapi jika ada hal yang membuat Engkau tidak rela, maka biar kami mengerti Engkau kepala gereja dan bukan manusia. Jauhkan dari kami untuk mengulurkan tangan kami dan seakan kami memilikinya. Jauhkan dari hati kami untuk mengulurkan hidup kami seakan kami punya hak atas umat-Mu. Karena sesungguhnya tidak satu tetes darah pun kami keluarkan untuk mereka. Tapi Engkau yang habiskan darah-Mu buat jiwa-jiwa ini. Thank you, Lord. Thank you. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa kerelaan-Mu. Semua semata-mata karena Engkau merelakan. Kiranya kami terus disadarkan. Tidak satu pun di antara kami punya hak atas satu jiwa pun di tempat ini. Tidak satu pun di antara kami teteskan darah untuk menebus satu pun di antara umat-Mu ini. Kalau malam ini Engkau datang melawat akan umat-Mu, Engkau layak terima segala penyembahan dan keagungan dan hormat. Karena sesungguhnya Engkaulah kepala gereja yang sebenarnya. Setan, Engkau tidak ada hak atas umat Tuhan ini. Engkau tidak ada hak atas gereja Yesus Kristus. Yesus yang bayar dengan darahnya di Kalvari 2000 tahun yang lalu. Dan Dia selesaikan bagiannya. Dan Tuhan, hari ini biar Engkau berkati umat-Mu, sebab kasih sayang-Mu besar ya Tuhan. Kasih sayang-Mu besar. Kasih sayang-Mu besar. Seperti domba yang tersembelih, tapi yang bangkit kembali dari antara orang mati. Tapi hari ini Engkau juga berdiri sebagai gembala yang agung, yang melindungi akan kawanan umat-Mu dari semua serigala dan rubah. Proteksi-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Proteksi-Mu ada di tengah-tengah umat-Mu. Shakarataka shedekiara lama takara lama takara oroshekiara lama shedekiara. Mari sembah Dia lagi, katakan Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Silakan duduk sebentar saudara. Ada hal yang mau saya sharingkan dan dua hal yang saya mau bagikan pada malam hari ini. Yang pertama terjadi pada hari Rabu yang lalu. Saya ada seminar di Jakarta. Saya berdoa, satu hari saudara semua akan mengalami Tuhan.
Bukan sekedar dari kata orang Anda mendengar tentang dia. Bukan sekedar karena dari khotbah orang lain engkau tahu tentang dia. Tapi sampai ke dasar hatimu yang paling dalam engkau kenali dia sebagai pribadi. Saya berangkat sore, ini bagian penggalan dari cerita kisah pengalaman rohani. Saya tidak perlu ceritakan utuh, tapi penggalan ini penting buat hidup semua kita. Kira-kira menjelang jam 5 atau setengah 6, saya sampai di tempat seminar yang kami sewa. Saya ditelepon oleh, kalau Anda pernah dengar, ada anak remaja namanya Hansel, anak dari Ibu Teresia Aki dan Pak Lukas. Anak ini kan dari kecil memang biasa lihat dunia roh begitu. Dia telepon saya, dia bilang, "Om, hati-hati ya. Setan benci banget dan mau bunuh Om hari ini juga." Saya bilang, "Kenapa?" Dia bilang, "Setan benci banget dengan acara malam hari ini." Dan dia bilang begini, "Tadi aku lihat Tuhan Yesus itu melemparkan satu gulungan, kayak apa sih, sertifikat atau ijazah atau apalah gulungan gitu. Dan ketika dilemparkan itu dilemparkan ke Om, sebetulnya itu untuk kamu." Dan waktu setan lihat itu, mereka coba untuk merampas barang itu. Dan malaikat Tuhan mencoba menghalangi sehingga terjadi perang yang mengerikan. Dan dia berkata sampai sekarang itu masih berlangsung. Singkat cerita, saya masuk ke ruang ibadah. Menjelang jam 6 waktu seminar akan dimulai, Jakarta digoncang gempa. Dan menurut saya itu pengalaman paling nyata saya ngalamin. Gempa setengah menit goyang, saudara. Tempat itu penuh sampai luber keluar. Saya bersyukur orang tidak panik. Mereka bertahan, mereka doa bahasa roh sampai gempanya itu selesai. Pada waktu penyembahan, hadirat Tuhan indah sekali, kuat sekali. Dan kemudian Roh Kudus berkata begini, "Kamu selesaikan bagianmu, layani anak-anakku. Tapi selesai acara itu, kumpulkan panitia seminarmu ini, ajak mereka berdoa. Aku mau beracara." Singkat cerita, saya selesaikan tugas saya malam hari itu. Saya sampaikan firman, saya mendoakan mereka. Dan ketika mereka semua pulang, saya kumpulkan panitia kira-kira 30 orang. Dari 30 itu hanya kami bertiga yang tahu duduk persoalan yang sebenarnya. Karena pada waktu itu, waktu kami kumpul, si Ibu Agi ini tanya sama anaknya, "Hansel, itu gulungan sertifikat itu di mana?" Dia nggak tahu. Dia bilang, "Nggak tahu, Mah, hilang aja." Lalu saya hanya ngomong dengan teman-teman. Saya berkata ada hal yang rupanya belum tuntas. Dan Tuhan pengen kita tuntaskan malam ini. Saya nggak tahu akan seperti apa. Ayo doa saja. Jadi kami di panggung gereja itu, kami melingkar 30 orang. Kami doa bahasa roh. Sebelah kanan saya Hansel, lalu mamahnya di situ. Sebelah kiri saya asisten pribadi saya, Sasa. Sini. Jadi kami semua doa bahasa roh. Tiba-tiba Hansel ngomong sama saya gini, "Om, ini aneh. Sertifikatnya itu ada sekarang. Tapi kenapa di tangan Om yang itu ya?" Di antara kami panitia ada satu bapak, umur kira-kira 60 lebih, sudah putih rambutnya. Dia yang paling tua dari panitia seminar. Orangnya pemalu, orangnya minder, orangnya bukan orang yang suka show tampil di depan, dan bukan orang yang bisa main drama lah. Dia sama sekali tidak tahu urusannya ini. Dan anak ini bilang, "Itu di tangan Om itu." Dan Roh Kudus ngomong sama saya, "Suruh dia doain kamu." Saya beritahu, "Suruh dia doain aku." Yang ke sana mamahnya, Bu Agi ke sana. Disuruh doain saya, tidak mau. "Suruh doain apa?" Dia ketakutan, dia bilang, "Saya suruh doain apa? Suruh ngomong apa?" Diberitahu pokoknya
Bapak, apa sajalah yang di hati omongin pokoknya. Dipaksa-paksa dia mau juga. Jadi dia maju ke depan. Ini lucu sekali. Saya berlutut, saudara. Saya buka dua tangan saya begini. Dia juga berlutut di depan saya, juga ikut-ikutan begini. Saya begini, dia begini. Yang terjadi cuman ujung jarinya nyentuh ujung jari saya. Saya bilang, kok jaluk-jalukan ini bagaimana selesainya ini? Memang dia takut banget. Lalu ketika dia bahasa roh, kami semua bahasa roh, saya diemin, saya nggak ngomong apa-apa. Tiba-tiba dia cerita belakangan, tangannya itu dia tergerak, tangannya bisa balik begini, saudara. Dan ketika dia balik, ujung jarinya ini nempel ke ujung jari saya. Tapi lumayan, dia sudah balik begini. Dan waktu balik begini, saya tahu ada sesuatu yang pop, gitu saya terima. Dan langsung nggak tunggu 2 detik, saudara. Begitu sesuatu itu saya terima, ini orang berubah. Mukanya merah, gereng. Dan tiba-tiba dia cekram tangan saya. Kayak dia mau ngambil dari tangan saya sesuatu, dia mau tarik. Ini orang nggak ngerti apa-apa loh, saudara. Bahwa Hensel tadi sore lihat peperangan rebutan barang itu. Dan dia mukanya merah, tidak bisa buka mata. Dia gereng, dia nggak bisa kontrol dirinya. Persis kayak orang manifest ketika dilepaskan. Dan pada waktu itu Hensel ngomong begini sama mamahnya, "Mah, ini setan loh. Ini bukan Tuhan." Saya bilang, saya tahu. Nggak begini kalau Tuhan, nggak begini. Dia marah sekali. Belakangan dia cerita, di dalamnya itu ada kemarahan, panasnya luar biasa. Dia nggak bisa kendaliin, saudara. Kayak manifest, gereng. Saya buka mata saya, berdoa dan berjaga-jaga itu perlu, saudara. Kalau tidak, kadang-kadang ada orang digampar, orang manifestan. Saya buka mata saya, dia sudah gereng-gereng begitu, dia coba cengkram tangan saya. Saya ngomong begini, nggak bisa, terlambat, sudah di tanganku barangnya. Dan kamu tahu, aku diberi Tuhan otoritas. Pergi kamu sekarang. Langsung sadar, saudara. Sadar. Dan ketika sadar, dia bingung, kok saya bisa begini. Dia malu banget. Tapi hari itu disaksikan 30 orang. Semua lihat. Baru saya cerita kejadian yang sebenarnya. Hal rohani itu seril hal materi. Hanya sering kali kita tidak pernah mengalami pengalaman dan perjalanan yang seperti itu. Akan berupa seperti apa kelak dan sebagainya, nanti waktu akan membuktikan seperti apa. Tapi saya melihat itu pengalaman luar biasa, saudara. Dunia roh itu senyata dunia daging kita pada hari ini. Dan tadi pagi Roh Tuhan kerja lagi, hadiratnya indah sekali. Beberapa orang diberi pernyataan Tuhan. Selesai ibadah, saya masuk ke dalam. Ada jemaat kita, Pak Johan itu datangin saya. Pak Johan di sana ada, apakah ada Pak Johan di sini? Biasanya sore dia ke Setiabudi ya. Nggak ada ya. Pak Johan datang ke saya. Dia bilang gini, Pak, saya ini orang tidak pernah lihat penglihatan apa-apa, suara Tuhan kakak pernah. Tapi hari ini saya lihat banyak sekali. Dari depan teman-teman dan anak-anak ini dia cerita. Saya mau cerita apa yang dia lihat. Itu hanya meneguhkan beberapa penglihatan yang dilihat orang lain. Tapi buat saya itu pelajaran berharga banget. Yang sayang kalau Anda tidak bisa mendengar. Sebab minggu depan kita ada Don Moen. Ya, jam 5 sore di Holy Stadium. Sehingga kebaktian ini kita pindah ke sana. Dia lihat kayak atap ini dibuka, digulung dibuka. Dan dia lihat sebuah tahta besar sekali turun. Tapi nggak sampai ke bawah, hanya sampai di 3/4 inilah berhenti. Tapi di sebelahnya itu ada Tuhan Yesus. Dan dia lihat Tuhan Yesus turun, memberkati banyak anak-anaknya. Dia lihat malaikat begitu banyak, banyak banget.
Kalau ada yang anak Tuhan yang tersungkur, malaikat di sebelahnya ikut tersungkur. Ada yang angkat tangan, ikut angkat tangan. Pokoknya support anak-anak Tuhan melakukan apapun. Kalau guyonan pasti tidak ikut, saudara. Dia menangislah pasti. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia lihat pemandangan itu. Dan dia mendengar, ini hal yang menarik sekali. Dia seperti dengar Tuhan ngomong begini. Aku suka gereja ini. Mataku tertuju pada umatku di tempat ini. Bukan karena kebaikan mereka. Bukan karena kemampuan mereka. Bukan karena kesanggupan mereka. Bukan karena kehebatan mereka. Bukan karena kesalehan mereka. Dan juga bukan karena kesucian mereka. Tapi karena mereka percaya kepadaku. Lalu banyak orang berkata, oh sederhana dong, percaya. Percaya yang seperti apa? Saudara mau tahu yang namanya percaya? Orang bertanya kepada Yesus, apa yang harus aku lakukan untuk melakukan pekerjaan Bapa? Dan dia berkata apa? Percaya kepadaku. Tapi itu tidak mudah. Satu hari di kampung namanya Betsaida, orang datang membawa seorang yang buta. Dan kemudian orang ini berkata, Yesus, tolong jamah dia. Karena itu yang terjadi. Tuhan gandeng orang buta ini, dibawa keluar kampung, disembuhkan dengan cara diludahi matanya. Dan begitu sembuh, baca di Alkitab, dia ngomong kepada orang buta ini, jangan kembali ke kampung itu. Dalam bahasa Inggrisnya, dan jangan cerita apapun kepada orang di kampung itu. Pikir saudara, siapa yang berani berkata orang kampung itu tidak percaya? Oh, mereka percaya. Buktinya apa? Mereka membawa orang buta ini kepada Yesus. Itu artinya mereka percaya. Ya. Tapi tidak seperti yang Tuhan mau. Sebab di dalam percaya mereka ditambahi, mereka ngatur Tuhan. Jamah dong. Loh, tujuannya kan sama toh? Ingin melihat si buta ini melek kembali. Tapi dalam kenyataannya, caranya mereka mau yang tertentu yang mereka bisa terima. Dan Tuhan sedih banget. Ada banyak orang berkata, aku percaya. Tapi caranya Tuhan, begini. Karena ini aku bisa terima. Engkau meludahi matanya, mereka tidak bisa terima. Saya teringat kitab Nabi Yesaya yang mengatakan bahwa Tuhan kita biasa menderita kesakitan. Banyak orang berpikir dia hanya menderita kesakitan pada saat ditangkap dan naik ke Golgota dan mati. Tapi Alkitab berkata dia biasa menderita kesakitan. Kesakitan seperti apa? Kesakitan yang di sini, saudara. Karena anak-anaknya tidak bisa mengerti hatinya dan terus mencoba mengatur Tuhan dengan caranya. Saya suka sekali. Teman satu ini tidak pernah lihat apa-apa. Dia lihat gambar, lihat kursi, lihat rumah, mau dia kontraktor. Tapi hari ini dia melihat sesuatu yang berbeda. Dan dia berkata, Tuhan berkata, aku suka, mataku tertuju, karena mereka percaya kepadaku. Dan Tuhan berkata, aku akan jadikan mereka Israel rohani yang kedua. Israel yang kedua. Dan aku janji akan bawa mereka menikmati Kanaan yang aku sediakan buat mereka. Bukankah kita punya Tuhan yang luar biasa? Tapi yang kedua, dia belajar, dia lihat sesuatu yang aneh. Dia lihat di sekitar saya ini ada begitu banyak malaikat. Dan mereka saling berpegangan tangan gitu mengitari saya. Dan di ujung-ujung itu ada yang lebih gede-gede lagi dengan tangan tertutup menghadap keluar kayak menjaga. Dan dia lihat banyak orang dijagai malaikat. Dan di badan saya dia lihat ada seperti selubung putih kayak tabung gitu naik sampai ke atas. Dan dia bilang, Tuhan itu apa?
Dia bilang kalau anak-anak Tuhan dijaga malaikat, mana mungkin iblis bisa nerobos mereka. Tuhan berkata, memang tidak bisa. Tapi kalau mereka membuka celah, iblis bisa nerobos hidup mereka. Kalau ada celah dibuka, dia akan masuk. Lalu ketika dia lihat badan saya ditutupi tabung putih begitu, dia bilang, yang itu apa Tuhan? Tuhan berkata, oleh karena kepangkatan dan jabatannya, pada orang-orang tertentu aku tambahi seperti itu. Dan Tuhan ngomong begini, ini menarik sekali. Yang itu tidak bisa dibuka dengan cara apapun, kecuali aku yang mengangkatnya. Selama dia masih aku beri kepercayaan, dan selama aku tidak menarik dan mengangkatnya, selubungnya tidak akan bisa ditembus oleh apapun. Saya teringat akan seorang imam bernama Harun, imam besar Harun. Musa kawin lagi dengan perempuan Kusi. Miriam dan Harun berontak. Tuhan datang dan berkata kepada mereka berdua, mengapa engkau berani mengatai hambaku Musa? Kalau aku bicara dengan seorang nabi, aku bicara lewat penglihatan, lewat mimpi, tapi tidak dengan hambaku Musa, aku berhadapan muka dengan muka. Dan mengapa engkau berani mengatai hambaku Musa? Tuhan marah ditinggal. Yang anehnya, yang kena kusta Miriam, Harun tidak kena kusta sama sekali. Saudara tahu kenapa? Jubahnya, jabatannya membuat dia ada selaput tertentu. Anda tahu kapan dia mati? Alkitab berkata, ketika dilepas jubahnya, langsung dia mati. Ayub juga sama kan? Iblis berkata, angkat dong perlindunganmu. Angkat Tuhan. Ada orang-orang tertentu, bagaimanapun kalau bukan Tuhan yang angkat, tidak bisa. Saya belajar dalam keadilan Tuhan, dalam pengaturan Tuhan. Sesungguhnya banyak hal yang kita ini tidak mengerti, saudara. Tapi saya berdoa setiap kita akan diajari Tuhan, kenal Dia lebih dan lebih lagi. Amin, saudara. Mari angkat tangan sama-sama sekali lagi. Tuhan, 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 Tuhan. Angkat hatimu di hadapan Tuhan. Angkat hatimu aja di hadapan Tuhan. Angkat hatimu di hadapan Tuhan. Biarkan Tuhan melayani saudara hari ini. Biarkan Tuhan melayani saudara hari ini. Tuhan, Kau yang mengerti hati anak-anakmu satu demi satu. Kau yang mengerti hati anak-anakmu satu demi satu. Tolong Tuhan, tolong Tuhan. Buat setiap kami mengalami perjumpaan dengan Engkau pada hari ini. Itu yang mengubah hidup kami. Itu yang mengubah hidup kami. Biar roh hikmat, wahyu dan pengertian turun di tengah-tengah kami pada petang hari ini. Kau ajari kami dari perkataanmu. Tidak satu pun pulang dalam keadaan tidak diubah Tuhan. Tapi semua kami boleh tinggalkan tempat ini dibaharui Tuhan. Kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan Yesus yang di tengah-tengah kami. Demi nama Tuhan Yesus. Semua kita berkata, amin. Mari lihat Keluaran pasal 3. Kitab Keluaran pasal 3. Perhatikan dari ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-22. Keluaran pasal 3 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-22. Keluaran pasal 3 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-22. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir. Dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami
Oleh sebab itu izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Tetapi tiap-tiap perempuan haruslah meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Saya yakin cerita ini sudah sering kita dengar. Bagaimana Tuhan membawa orang Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Tapi yang mungkin seringkali tidak kita sadari adalah di awal Tuhan tidak berkata kepada Firaun, aku akan membawa umatku keluar dari Mesir untuk selama-lamanya. Dia hanya berpesan kepada Musa dengan perkataan bahwa beritahu Raja Mesir dengan perkataan izinkanlah kami pergi hanya 3 hari jaraknya ke padang gurun untuk beribadah kepada Tuhan. Di awal yang diminta bukan lepas total dari Mesir. Di awal yang diminta cuman cuti dari pekerjaan beberapa hari supaya bisa menyembah Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Mereka tidak berkata kami akan tinggalkan Mesir selama-lamanya. Kami akan menjauh dari kamu. Kami tidak lagi mau kerja dengan engkau. Di awal bukan itu yang mereka minta. Tuhan berkata kepada Musa, sampaikan kepada Firaun, kepada Raja Mesir, katakan izinkan kami pergi 3 hari perjalanan jauhnya ke padang gurun untuk beribadah, bukan meninggalkan engkau, bukan menelantarkan pekerjaan. Kami hanya pergi 3 hari jaraknya untuk beribadah di padang gurun. Hanya itu yang diminta. Tapi kita mengerti dan Tuhan dalam kemahatauannya berkata, mereka tidak akan membiarkan engkau pergi kecuali dipaksa dengan tangan yang kuat. Dan inilah cara kita harus memandang Tuhan kita. Di dalam kehidupan kita seringkali Dia akan datang kepada kita dan Dia meminta sedikit dari apa yang kita punya. Dia tidak pernah langsung meminta semuanya. Dia minta sebagian dari yang kita punya. Dan kalau kita mengeraskan hati kita berkata tidak, dan kita membiasakan diri kita hidup dengan ego kita, kenyamanan kita, posisi kita, kenikmatan kita, jabatan kita, kekayaan kita, harga diri kita, nama baik kita, semuanya kita berkata, aku tetap akan pertahankan ini mati-matian, walaupun sedikit tidak akan aku berikan kepadamu Tuhan. Saya beritahu saudara, satu hari engkau akan kehilangan semuanya. Di awal Tuhan hanya minta sedikit. Dia nggak minta semua. Tapi kalau kita hidup dengan ego kita, hanya pokoknya sesuatu yang membuat kita dipuaskan, kita disenangkan. Aturannya, standarnya adalah rasa nyaman kita. Dan dari sedikit yang Tuhan minta, kita berkata, aku tidak akan berikan. Saya beritahu pesan Tuhan, satu hari kau akan kehilangan semuanya. Baca di Alkitab perjanjian lama, baca di perjanjian baru. Bukankah Yesus berkata, barang siapa takut kehilangan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia akan memperolehnya. Selalu hukumnya begitu. Tuhan tidak pernah minta semuanya di awal. Dia hanya berkata, bolehkah aku minta sedikit? Kalau kita mengiyakan karena kita cinta Tuhan, dan kita berkata apapun yang kau minta Tuhan tetap murah dalam hidupku, apapun itu, dan engkau relakan, engkau akan mendapatkan berlipat kali ganda.
Tapi kalau dalam ego kita, dan kita berkata, apapun yang aku punya, aku perjuangkan, aku pertahankan sampai titik darah penghabisan, saudara akan berujung kehilangan segala sesuatunya. Ada cerita lain di Alkitab. Ada seorang raja, anak dari Salomo bernama Rehabeam. Dia menggantikan bapaknya, dan Salomo itu kayanya luar biasa. Salomo mewarisi kekayaan Daud, dan Salomo tambah kaya raya. Ketika dia mati, Rehabeam anaknya mewarisi kekayaan Salomo yang luar biasa hebatnya. Suatu hari, datanglah beberapa orang di bawah pimpinan Yerobeam. Mereka menyembah kepada raja, berkata, "Raja, ringankanlah beban kami. Ayahmu memberikan kami pajak yang terlalu besar. Ringankanlah beban kami." Mereka tidak minta banyak, mereka hanya minta, "Ringankanlah beban kami." Raja berkata, "Aku akan berunding dengan para penasihatku. Esok engkau kembali, aku beri keputusan." Raja panggil para penatua, orang-orang tua, dan dia berkata, "Menurut engkau, apa yang harus aku lakukan?" Yang tua-tua ini bijaksana sekali. Mereka berkata, "Berikan yang mereka mau. Kamu toh sudah kaya. Dengan pajak berkurang sedikit, tapi kau mendapatkan hati mereka. Berikan yang dia mau, relakan aja. Engkau hanya diminta sedikit kan, tidak banyak, relakan, berikan aja. Maka mereka akan jadi budakmu. Engkau suruh apapun akan sedia. Relakan, berikan apa saja yang mereka minta." Tapi kemudian raja kumpulkan penasihat lain, orang-orang yang muda. Waktu mereka mendengar itu, dalam emosinya mereka berkata, Jangan berikan, tekan lebih keras, tindas lebih keras." Mereka tidak minta banyak. Mereka hanya minta, "Ringankanlah penderitaan kami, kurangi pajak kami, terlalu berat, engkau sudah kaya raja." Tapi Rehabeam menuruti egonya dan harga dirinya. Hari berikutnya mereka datang, dan dia turuti perkataan orang muda ini. Dan dia berkata, "Enak aja minta keringanan, aku akan tekan kamu lebih keras." Selalu dimulai dengan sesuatu yang sedikit yang Tuhan minta, dan selalu kita berkata tidak. Kalau kita mulai berkata tidak dengan yang Tuhan minta, apakah itu harta kita, apakah itu kenyamanan kita, apakah itu nama baik kita, apakah itu posisi kita, apa itu semua yang membuat kita begitu nikmat, apapun bentuknya, yang dia berkata, "Berikan kepadaku," dan kita berkata tidak, pada ujungnya kita akan kehilangan semuanya. Ketika mereka mendengar Rehabeam menolak permintaan mereka, saudara tahu, Alkitab berkata, untuk apa kita ngikuti keturunan Daud? Kerajaan pecah dua. Rehabeam bukan hanya kehilangan sedikit penerimaan pajak, dia kehilangan 10 suku meninggalkan dia. Mereka membentuk kerajaan sendiri, namanya kerajaan Israel. Dan Rehabeam tinggal punya 2 suku yang ada bersama dengan dia, namanya kerajaan Yehuda. Dia kehilangan begitu banyak. Orang yang tidak pernah mau meninggalkan egonya, orang percaya yang tidak pernah mau belajar, kalau hidup kita dikuasai ego, pada ujungnya engkau akan kehilangan segala-galanya. Ya, Yerobeam pun tidak pernah mau belajar. Kalau Anda baca kisahnya di kitab Raja-Raja, suatu hari dia melihat kenyataan. Tiap tahun rakyatnya kembali ke kota Yerusalem, tempat Rehabeam berada. Untuk apa? Untuk menyembah kepada Tuhan. Tiba-tiba egonya muncul. Dia sudah terima 10 suku. Dan Tuhan berjanji, aku akan buat engkau seperti Daud. Tapi Yerobeam tidak pernah belajar dari kenyataan bagaimana harusnya jalan dengan Tuhan. Rakyatnya ke Yerusalem bukan untuk kembali ke Rehabeam. Dia ke Yerusalem untuk beribadah kepada Tuhan. Dan dia ketakutan, dia kehilangan rakyatnya. Lalu dia putar otaknya, bagaimana caranya aku tidak kehilangan rakyatku. Dia khawatir kalau sering ke Rehabeam,
dibujuk di sana, lalu membunuh dia. Padahal dia lupa sebenarnya Tuhan yang memberikan 10 suku kepadanya. Kalau Tuhan yang memberi, jangan pernah Anda takut kehilangan, karena Tuhan yang sanggup menjagainya. Begitu roh ketakutan masuk dalam hidup saudara, engkau akan takut dengan segala sesuatunya. Hidupmu dipermainkan setan, saudara. Dan Yerobeam tidak belajar itu. Dia putar otaknya, apa yang dia buat? Dia membentuk, dia bangun, dia buat 2 anak lembu. Dan dia berkata, inilah Allahmu yang melepaskan engkau dari tanah Mesir. Dia membuat seluruh kerajaan menyembah berhala, menyembah setan. Dan Tuhan begitu marah dengan Yerobeam. Sejak saat itu, setiap kali ada orang berbuat jahat, Tuhan berkata, engkau jahat seperti Yerobeam, tapi engkau berkenan seperti Daud. Orang yang pernah dibuat akan seperti Daud, akhirnya jadi sebuah contoh kejahatan yang memilukan hati Tuhan. Diawali dengan diminta hanya sedikit, merelakan umat Tuhan beribadah, dan dia mau tetap kuasai seluruhnya. Dia kehilangan semuanya. Bertahun-tahun lalu di Bandung terjadi peristiwa ini. Terjadi di persekutuan di Gatot Subroto, tempat rumah Pak Yusak. Ada seorang bapak, dia ikut kebaktian bertahun-tahun di tempat itu. Satu hari dalam hari Sabtu kebaktian, dia datang dengan pakai jas lengkap. Aneh kan? Persekutuan duduk di bawah pakai jas itu aneh banget, saudara. Kalau pakai sarung oke. Pakai jas duduk di bawah itu aneh banget. Sampai sekarang pun aneh. Dan pakai jas di Indonesia sebetulnya kalau nggak penting-penting amat itu juga berat, saudara. Di gereja makanya kita mencoba hanya sebulan sekali lah supaya pantas gitu ya. Kalau kita singletan kan juga saru, jadi pakai jas waktu perjamuan. Ada tamu kayak minggu depan gitu, Don Moen datang, ya jas-jasan lah, daripada belangkonan nanti tambah lucu, jas-jasan nggak apa-apa. So, bapak ini datang pakai jas. Di tengah-tengah kebaktian, tiba-tiba klok jatuh. Dilihat mati. Dingin semua. Dipegang pulsnya, nadinya nggak ada, mati. Pak Yusak lihat itu, dia bilang, waduh, kok mati di persekutuan ini? Nanti orang ngomong apa? Dan urusan polisi lagi. Terus dia doa, dia ngomong begini, Tuhan, kasihan dong Tuhan, jangan mati di sini. Belum ketemu istrinya lagi. Kalau boleh bangunkan sebentar. Dia ngomong sama istrinya lah sebentar, terus boleh pulang lagi. Didoakan hidup lagi. Bangun lagi. Bawa ke rumah sakit, saudara. Ditelepon istrinya, nyusul ke sana, ketemu sebentar, ngomong-ngomong, mati lagi akhirnya di rumah sakit. Jadi meninggal bukan di persekutuan, tapi meninggal hidup lagi dan mati lagi. Istrinya ngamuk, marah, kecewa, marah dengan Tuhan. Dan setelah dikubur itu selama 3 hari, terus coba bunuh diri. Mereka punya rumah, punya ada lotengnya gitu. Coba lompat dari atas mau bunuh diri. Dipegangi beberapa hamba Tuhan, gantian jaga, pegangin istri ini. Sampai 3 hari mereka nggak kuat. Mereka ngomong ke Pak Yusak, berkata, Om kita nggak kuat lagi, tolonglah. Beliau ke sana, dan waktu kejadian itu, waktu mati, Pak Petrus Hadi itu masih tinggal di Bandung waktu itu. Jadi dia menyaksikan ada orang mati di persekutuan pada waktu itu. Terus Tuhan ngomong begini, datangi dah. Dan ketika sampai sana, Tuhan beri penglihatan. Di pintu loteng itu ada malaikat Tuhan jaga. Dan Tuhan ngomong, lepasin. Dia sampai, dia berkata, udah lepaskan aja. Mereka bilang, mati Om, lompat pasti. Ya mati biarlah. Tuhan tanggung jawab, lepasin pokoknya. Tanggung jawab lo ya pokoknya. Tuhan tanggung jawab. Dia bilang, dilepasin. Betul, saudara. Langsung lompat lari ke arah pintu dan mau lompat. Dan itu anehnya, di depan rumahnya dia, pas lagi ada orang mati, pakai upacara prosesi agama lain dengan berbagai macam hal itu. Jadi kayak menambah horor suasana, saudara. Anda ngerti? Dia lompat, begitu dekat pintu, bum,
seperti nabrak sesuatu. Itu malaikat cuma tahan pakai badannya. Nggak ditonjok lah saudara ya. Malaikat juga baik sih. Kalau kita nonjok mungkin dia nggak. Keplanting, jatuh. Lompat lagi, keplanting lagi, jatuh sampai 3 kali. Lemas kan, habis tenaganya. Terus diomongi, tenang lagi. Terus Pak Yusak ngomong gini, Tuhan, kalau boleh nih, kasih penglihatan lah apalah dia ketemu suaminya, biar lega hatinya. Terus didoakan saudara, Tuhan kalau boleh, tiba-tiba Tuhan kabulkan doanya. Ini istri lihat penglihatan, ketemu suaminya. Begitu ketemu, tahu yang pertama dibuat, dia marahi suaminya. Puji Tuhan, yang membuat dia tidak mau balik saudara. Bayangin sudah mati aja, disenen-seneni saudara. Apalagi waktu masih hidup, disembelih tiap hari pelan-pelan. Kalau engkau kehilangan suamimu cepat-cepat, jangan terlalu nyalahkan Tuhan saudara. Mungkin itulah yang terbaik. Dan jangan cepat-cepat nyusul. Beri dia waktu istirahat dengan tenang di alam sana saudara. Begitu ketemu dimarahi. Kenapa ninggalkan aku? Ngerumiang ngarepe dhewe. Banyak orang suka. Suaminya bilang begini, Tuhan pernah berkali-kali bicara, dia mau aku jadi hambanya, tapi selalu kau berkata jangan. Dan Tuhan berkata, kalau begitu terbaik buat kamu nak, pulang saja. Karena ketidaktaatanmu akan berakibat, dan engkau tidak akan tahan dengan akibatnya. Aku tahu kau tidak bisa jinakkan istrimu, kau tidak bisa omongin dia. Percuma, aku tahu kau tidak bisa kendalikan dia. Kau tidak akan pernah kuat nanggung konsekuensinya. Kau pulang aja. Dia bilang, biarkan aku selesai, aku melayani Tuhan kok di sini. Aku senang. Baru merasa salah, nyesel, bertobat, ampun Tuhan. Tapi terlambat. Dan saya diberitahu, berantakan keluarganya, berantakan. Dan orang berkata betul sih, kalau dia lihat kondisi anak-anaknya setelah itu, mungkin tidak akan tahan. Terbaik buat orang pilihan ini, bawa pulang aja, selesai. Tuhan hanya minta sedikit tuh saudara. Apa sih jahatnya jadi hamba Tuhan? Apa jeleknya sih? Dia hanya minta sedikit. Tapi kita sering kali merasa lebih tahu ngatur hidup ini. Dan kita berkata tidak. Dan kita kehilangan semuanya. Janda Sarfat lain ceritanya. Elia datang berkata, beri aku minum air sedikit. Yang diminta lagi-lagi cuma sedikit. Si janda ini yang tidak punya apa-apa, memberikan yang sedikit itu. Dia berkata, buatkan bagiku dulu sepotong roti bundar. Janda ini berkata, aku hanya punya tepung segenggam, minyak sedikit, aku akan makan dengan anakku lalu mati. Tapi kalau engkau minta, aku beri dah. Dan sedikit yang dia punya, diminta lagi. Elia diberi sedikit, Tuhan diberi sedikit. Dan memang Tuhan minta sedikit. Dan kita mengerti, dia tidak kehilangan semuanya. Yang dia punya berlipat kali ganda. Di dalam kehidupan kita seringkali akan terjadi, di mana dia hadir begitu kuat. Dan dia akan berkata, berikan kepadaku ini. Dia minta sedikit dari yang kita punya. Pertanyaannya adalah, apakah kita rela? Atau kita hidup dengan ego kita. Dan kita merasa paling tahu ngatur hidup kita. Orang yang kenal dengan Tuhan secara pribadi, sedikit yang Tuhan minta akan dia beri. Anak dengan 5 roti dan 2 ekor ikan, sedikit. Para murid berkata, apa artinya ini? Kalau dia simpan untuk dirinya sendiri, mungkin dia nggak dapat apa-apa. Masa yang kelaparan mungkin merampok roti dan ikannya. Tapi ketika yang sedikit itu yang diminta Tuhan, dan dia berikan kepada Tuhan, Tuhan melipat gandakannya dalam hidup kita. Apa sih yang Tuhan minta dari hidup Anda? Oh, dia minta sedikit dari yang engkau punya. Sebagian dari yang engkau punya.
berikan saudara. Dan biarkan kuasanya melipat gandakan apa yang dia minta dari kita. Barang siapa takut kehilangan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia akan mendapatkannya. Amen saudara. Mari angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Dia Tuhan yang luar biasa dan Tuhan yang baik.